Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan sahabat tani sekalian dalam keadaan sehat dan diberi buah sawit yang melimpah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru ingin mulai berkebun sawit, mudah-mudahan selalu semangat ya untuk selalu menyaksikan konten-konten dari saya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam berkebun sawit. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan sawit tanaman belum menghasilkan atau TBM. Namun kalau dalam video ini ya sahabat ya, ini sudah menghasilkan. Dan bagaimana bisa menghasilkan dengan sawit yang bagus seperti ini tentu tidak bisa terlepas dari perawatan tanaman sebelum menghasilkan. Dan seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe dulu agar bisa mengikuti informasi-informasi selanjutnya. Dan kalau dirasa channel ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada sahabat yang lainnya. Jadi sahabat sekalian, ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar tanaman sawit kita yang belum menghasilkan atau TBM itu nantinya bisa menghasilkan buah yang bagus seperti dalam video ini. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus memberikan pupuk yang mempunyai kadar nitrogen yang tinggi, gitu ya. Itu syarat pertama untuk tanaman sawit yang belum menghasilkan. Karena fungsi daripada nitrogen ini adalah untuk pertumbuhan batang sawit kita ini ya sahabat ya. Jadi untuk pertumbuhan batang dan juga daunnya. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Syarat yang pertama adalah kita menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen tinggi itu. Jadi bisa kita menggunakan urea ya. Itu salah satunya, bisa kita menggunakan pupuk urea. Kemudian syarat yang kedua adalah agar sawit TBM kita itu bisa cepat tumbuh ya, itu dosis pemupukannya harus tepat. Itu sahabat ya. Dosis pemupukan ini tentu kita, kalau umum kami para petani sawit ini untuk tanaman TBM itu sekitar 0,5 kilo per pokok sawitnya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah cara pengaplikasiannya sahabat ya, atau cara pemberian pupuk itu sendiri kepada tanaman sawit kita. Jadi caranya ini ada 2 macam. Ada yang ditaburkan langsung di bawah batang sawitnya, kemudian ada juga yang ditugal atau ditanam gitu ya, atau digali kemudian dipendam pupuknya. Jadi kalau tanah kita datar itu tidak masalah untuk kita taburkan ya sahabat ya. Tapi kalau tanah yang miring itu saya sarankan untuk digali kemudian ditimbun. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, agar pupuk ini bisa terserap maksimal oleh tanaman sawit kita yang belum menghasilkan, itu tentu piringannya harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemupukan. Karena kalau piringan itu dalam keadaan banyak gulma, tentunya nanti akan terserap oleh rumput-rumput pupuk yang kita taburkan ya sahabatnya. Jadi piringan harus kita bersihkan. Kemudian syarat yang kelima, agar tanaman yang belum menghasilkan sawit kita itu bisa tumbuh maksimal adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Jadi waktu ini juga berkaitan erat dengan pupuk yang kita taburkan. Sebagai contoh, kalau kita memupuknya di musim curah hujan yang tinggi, maka pupuk yang mengandung nitrogen ini akan mudah sekali untuk larut dan kemudian hanyut terbawa air hujan ya sahabat ya. Begitu juga kalau kita melakukan pemupukan ini pada saat kemarau panjang, maka pupuk unsur nitrogen ini lebih mudah untuk menguap. Jadi sebaiknya kita melakukan pemupukan itu di saat curah hujan itu sedang, itu ya sahabatnya. Jadi saat itu saat yang bagus untuk kita melakukan pemupukan kelapa sawit. Jadi dari video ini dapat kita simpulkan cara agar sawit TBM kita tumbuh maksimal. Yang pertama adalah pemberian pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Yang kedua,
kita harus memberikan dosis yang tepat. Yang ketiga, cara pengaplikasiannya juga harus tepat, yaitu kita pupukkan di sekitar batang sawitnya. Cara yang keempat adalah kita harus membersihkan piringan terlebih dahulu sebelum melakukan pemupukan. Dan cara yang kelima, itu kita harus tepat waktu dalam melakukan pemupukan. Tepat waktu yang dimaksud adalah tidak boleh dalam kondisi hujan yang terus-menerus, juga tidak boleh dalam kondisi yang kemarau panjang. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.